Salam jumpa dan salam kasih bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak brayat wonten yang terkasih. Mulai hari ini, Kamis 18 Mei tahun 2023, selama 10 hari ke depan, kami akan hadir setiap hari kurang lebih jam 7 malam untuk membersamai Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua dalam rangka menyambut dan menghayati hari Pentakosta. Kita akan merenung bersama secara khusus setiap hari dengan tema besar hidup dalam roh cinta. Ya, karena Roh Kudus adalah roh cinta atau roh kasih. Mari berdoa. Ya Roh Kudus, roh cinta, naungilah kami dengan cinta-Mu dalam perenungan kami menyambut hari Pentakosta. Biarlah di hari-hari mendatang hidup kami senantiasa dipenuhi oleh cinta kasih-Mu. Amin. Adapun bacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari surat 1 Korintus 13 ayat 4-7. Dan ayat nats kita diambil dari ayat 4a. Kasih itu sabar. Adapun judul renungan kali ini adalah sabarlah seorang terhadap yang lain. Seorang ayah yang sudah lanjut usia duduk bersama anak laki-lakinya di halaman depan rumah. Lalu seekor burung hinggap di salah satu pohon. Sang ayah pun bertanya, "Apa itu?" Sang anak pun menjawab, "Burung gereja." Sang ayah melihat kembali seekor burung gereja dan bertanya hal yang sama. Sang anak pun mulai kesal, dan karena sang ayah terus menanyakan hal yang sama kepadanya, anak laki-laki itu pun marah dan membentak sang ayah. Kemudian sang ayah masuk ke dalam rumah dan mengambil sebuah buku catatan, lalu meminta anaknya untuk membacakan isi dari catatan tersebut. Isi dari catatan tersebut ialah cerita yang dicatat oleh sang ayah puluhan tahun lalu, ketika sang anak masih berusia 3 tahun dan menanyakan tentang burung gereja. Sang ayah mencatat bahwa anaknya yang sedang penasaran dengan burung gereja tersebut menanyakan hingga 21 kali, apakah nama burung yang dilihatnya itu. Sang ayah pun berkata, ia tidak memarahi apalagi membentak anaknya tersebut. Tetapi ia memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang setiap kali ia menanyakan burung gereja itu. Sang ayah menunjukkan kasihnya kepada sang anak yang pada waktu itu masih berusia 3 tahun. Kasih yang ditunjukkan oleh sang ayah ialah kasih yang penuh dengan kesabaran, seperti 16 karakteristik kasih Kristiani yang Paulus tulis dalam surat Korintus ini. Kata sabar di dalam 1 Korintus 13 diterjemahkan dalam bahasa Yunani, yakni makrothimei, yang menunjukkan kesabaran terhadap perilaku atau sikap orang lain, bukan terhadap suatu situasi atau kondisi. Artinya, seorang yang makrothimei tidak cepat marah karena perbuatan orang lain. Makrothimei menunjukkan sebuah kualitas relasi yang berlandaskan kasih. Kasih itu sabar. Sang ayah telah menunjukkan kasih yang semacam itu terhadap sang anak. Saudara-saudara, dalam keseharian kita,
Tentu kita sering diperhadapkan dengan situasi semacam ini. Seseorang atau sekelompok orang mungkin membuat kita kesal, menyakiti hati kita, mengecewakan kita, dan melukai kita. Tetapi dari kisah tentang seorang ayah dan anak laki-lakinya tersebut, kita tahu bahwa ada pilihan untuk bersikap. Pilihan pertama, kita marah, lalu meledak-ledak marah kita, melukai kembali pihak lain yang melukai kita. Dan pilihan inilah yang diambil oleh sang anak tadi. Pilihan kedua, kita mengolah perasaan marah, kecewa, sedih itu dan menunjukkan kasih, khususnya makrothymai atau kesabaran. Sang ayah menunjukkan kasih terhadap anaknya, tentu telah mengambil pilihan yang kedua. Selain itu, kisah ini pun mengingatkan kita akan satu hal, bahwa terkadang kita lupa akan kasih yang pernah dinyatakan, diberikan kepada kita. Sang anak tidak mengingat cinta kasih, kesabaran sang ayah tunjukkan kepada dirinya waktu itu, ketika ia bertanya berulang-ulang tentang hal yang sama. Barangkali kita pun pernah berada di posisi sang anak. Dalam situasi buruk kita lupa akan cinta kasih, kesabaran dari Bapa yang pernah dinyatakan kepada kita. Khususnya ketika kita melakukan suatu kesalahan yang berulang-ulang. Untuk itu, mari saudara-saudara kita kembali mengingat cinta kasih Allah yang pernah dinyatakan kepada kita. Dan mari kita mensyukuri cinta kasih itu yang kiranya menjadi kekuatan bagi kita untuk menyatakan cinta kasih Allah dan menunjukkan makrothymai kepada sesama. Amin.